memang yang namanya ketombean ini itu nggak selalu disebabkan oleh kena jorok. Terlalu sering keramas juga ngebuat kulit jadi kering. Alergi, eksim segala macam itu bisa ngebuat kulit kepala itu jadi ketombean. Halo keluarga sehat Kio, balik lagi di ngobrol bareng dokter. Bareng gue Nina hari ini dan dokter Anandika. Halo Nen. Halo. Jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang suatu kondisi kulit kepala yang gue rasa hampir semua orang tuh pasti pernah ngalamin, yaitu ketombe. Merakyat ini ya? Iya, merakyat. lu pernah ketombean nggak? Oh, ya pernah dong. Gue banget sih. Pernah. Pernah. Nah, gue juga pernah gitu. Tapi sebenarnya ketombe itu kan kalau yang gue tahu itu bukan yang sekali lo dapet ketombe terus lo ketombean mulu terus hilang terus abis itu udah gitu. Tapi kayak bisa hilang muncul gitu. Bener. Gue itu dulu sempat ketombean ketika kuliah kan, gue kemana-mana naik motor tuh. Jadi kan gue harus pakai helm kan, gitu. Jadi gue nggak ngerti apa karena helmnya kurang bersih atau gimana. Helmnya ketombean atau gimana, cuma somehow itu bikin gue ketombean gitu. Nah jadi sebenarnya ketombe itu apa sih? Jadi gue tuh selama ini gue cuma tahu ketombe tuh ya udah putih-putih aja gitu di rambut gitu kan. Tapi itu sebenarnya dia apa gitu? Oke, jadi sebenarnya ketombe itu adalah bentukan di kulit kepala yang berupa serpih-serpih nih. Serpih-serpihnya biasanya ada yang putih-putih gitu kan ya. Putih-putih kayak gitu, dan itu memang sebabnya macam-macam. Paling sering itu memang karena jamur. Karena kondisi lembab, nah seneng dong si jamur itu kan, gitu tumbuhlah dia di situ di kepala, gitu terus kemudian bereaksi kayak gitu. Cuma dia memang nggak cuma karena jamur doang, bisa ada penyakit lain yang nyebabin ketombe. Kalau lo pernah dengar yang namanya dermatitis seboroik, nah terus kemudian penyakit lain kayak psoriasis, kemudian penyakit lain seperti alergi, eksim segala macam itu bisa ngebuat kulit kepala itu jadi ketombean gitu. Dan memang yang namanya ketombean ini itu nggak selalu disebabkan oleh karena jorok. Selalu karena jorok itu nggak selalu. Jadi memang ada kondisi-kondisi tertentu yang dia udah bersih pun tetap demikian. Misalnya orang yang psoriasis itu, psoriasis apa sih? Psoriasis itu dia tuh ininya tuh cepet banget. Kalau kita ganti kulit gitu ya, itu setiap ngelupas 28 gitu hari ya, 29 hari ini itu lebih cepat, 3 kali lebih cepat gitu. Makanya dia punya kadang-kadang di kepalanya itu suka ada yaitu kulit kepalanya numpuk kayak gitu. Jadi kayak serpihan kulit kepala yang pergantian kulit kepalanya itu jadinya numpuk jadi kayak ketombe nongolnya gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya ketombe itu cuma ya udah itu istilah umum buat menggambarkan, mungkin istilahnya apa kayak flake kulit kepala ya. Flakes flake kulit kepala gitu kan berarti. Nah, karena flex jadi ya. Nah, tapi karena emang gue tuh selama ini mikirnya itu sebenarnya apa gitu, karena gue nggak tahu apakah itu kemudian muncul tiba-tiba dari udara terus hinggap di rambut atau emang dari kulit kepalanya itu kemudian dari kulit kepala itu sendiri karena ada reaksi, karena ada kondisi sehingga kulit kepalanya itu yang akhirnya ngelupas membentuk itu. Jadi dia bukan ketombe lalu nempel di kepala gitu. Nah, pokoknya berarti ini menjelaskan juga kenapa ketika gue sering pakai helm kemudian jadi sering ketombean, karena mungkin lembab ya itu karena jamur tadi ya gitu. Jadi ternyata selama ini kulit kepala gue pernah jamuran agak tapi kalau dibilang kayak gitu kayaknya agak jorok ya, tapi ya sebenarnya ya bisa jorok bisa enggak. Bisa jorok bisa enggak. Nah, terus kan sekarang tuh lagi banyak nih ya iklan gitu di TV. Gue tuh setiap nonton tuh iklannya Joe Taslim tuh kayak ketombe basah, ketombe kering gitu. Nah, gue tuh nggak tahu apa bedanya sebenarnya ketombe basah, ketombe kering itu apa gitu. Tapi itu secara medis tuh bener ada nggak sih ketombe basah, ketombe kering, atau apakah mungkin ada beberapa jenis ketombe yang bisa lo jelaskan gitu? Secara medis ya, susah banget gitu gue. Nggak, jadi namanya sebenarnya istilah ketombe itu nggak ada istilah ketombe basah atau ketombe kering. Mungkin lo juga pernah dengar misalnya ada orang yang kayak istilah diabetes basah, diabetes kering itu kan sebenarnya kan nggak ada kayak gitu. Cuma penampakannya kalau yang ketombe kering itu adalah putih-putih terus ya kering aja terus keluar gitu. Nah ada yang ketombe memang jenisnya itu dia tuh gede-gede lalu dia berminyak. Nah, kenapa dia berbeda? Gede berminyak, maksudnya gede tuh lebar. Gede tuh lempengannya itu, sisiknya itu besar-besar.
gitu. Dan itu bisa terjadi sama misalnya pada kondisi dermatitis seboroid. Nah itu bisa tuh kayak gitu, atau apa namanya, peradangan lainnya juga bisa. Kenapa dia bisa ada yang basah ada yang kering? Nah biasanya yang basah ini karena dia kandungan minyaknya lebih banyak di dalam kondisi itu. Oh, Gitu. berarti kalau basah berarti dia nggak, dalam tanda kutip, nggak ngelopek gitu ya berarti? Ngelopek juga, cuma kalau dilihat itu dia warnanya jadi kalau misalnya gue lagi di poliklinik gitu ya, itu memang ada beberapa jenis ketombe bentukannya begitu. Ada yang lebih lepek karena banyak minyaknya, ada yang lebih kering-kering gitu. Tapi gue pengen nanya, lu pernah nggak sih ketika kalau di poli gitu terus ada pasien datang dengan keluhan dia ketombe saya banyak banget gitu, itu pernah ada? Oh ada. Tapi biasanya masalahnya nggak ketombe doang, dia punya masalah kulit yang lain biasanya. Itu cuma kayak apa ya, kayak efek samping lain lah dari penyakitnya. Misalnya kayak yang psoriasis itu yang gue bilang, atau dermatitis seboroid itu. Si dermatitis seboroid itu nggak cuma di kepala, dia tuh ketombenya bisa sampai di alis, di belakang apa nih, belakang telinga. Terus kemudian sampai ke sini nih, ke dada, terus ke apa, ke punggung belakang gitu. Jadi emang ada kondisi khusus yang kayak gitu. Oh, jadi emang dia datang tuh karena, iya dok saya kulit saya gede gini, terus ketombenya juga jadinya ada banyak gitu ya. Oh gitu, berarti karena gue selama ini menganggap ketombe itu bukan suatu penyakit gitu ya, tapi walaupun sebenarnya kalau secara teknis itu sebenarnya penyakit juga kan sebenarnya. Walaupun nggak parah banget atau gimana gitu. Jadi memang ada bija itu, si dermatitis seboroid itu ya itu ketombe itu gitu. Cuma memang dia bisa ada penyebab-penyebab lain juga gitu. Nah, terus karena si ketombe ini kan dalam tanda kutip berarti dia memang technically penyakit ya. Tapi kan berarti biasanya kalau penyakit tuh ada obatnya dan segala macam. Tapi selama ini gue tuh dan mungkin banyak orang juga gitu ya, nggak cuma gue doang mikir bahwa oh ya udah kalau ketombean ya udah pakai sampo aja, sampo anti ketombe gitu kan. Dan banyak banget di luar sana yang sampo anti ketombe. Sampo anti ketombe gitu. Tapi kalau gue pribadi sih gue ngerasa kayak ketika dulu gue sering ketombean itu nggak sekonyong-konyong gitu. Sekonyong ya Tuhan. Nggak serta-merta gitu ketika gue pakai sampo terus ketombenya hilang gitu. Somehow gue merasa kayak si ketombe itu hilang ya karena hilang sendiri, bukan karena samponya gitu. Oh iya. Ngerti nggak sih kayak maksudnya ya gitu. Nah itu tuh jadi sebenarnya sampo anti ketombe itu adalah suatu apa namanya, treatment yang berguna atau kayak ya udah itu cuma sekedar marketing noise aja gitu atau gimana? Jadi memang salah satu penyebab utama dari ketombe itu sendiri adalah banyaknya jamur di kepalanya karena kondisi. Sebenarnya si jamur itu dia normal-normal aja di situ, tapi ketika dia jumlahnya banyak bikin masalah dia gitu. Nah itu makanya si obat apa namanya untuk yang dermatitis seboroid itu biasanya adalah anti jamur. Kayak gitu. Itu atau dioles atau apa, bedak atau sampo. Benar, tapi itu medicated shampoo gitu. Jadi kayak apa namanya, dia sampo, dan kalau misalnya di bagian lain misalnya di telinga gitu itu pakai krim, jadi nggak pakai sampo lagi gitu. Nah emang sampo anti ketombe yang sekarang itu untuk mengatasi ketombe ini kita bersyukurnya sudah banyak banget saat-saat aktif yang memang ditemukan itu bisa menghilangkan si ketombe gitu. Jadi contohnya kayak ketokonazol itu anti jamur gitu. Itu bisa memicu untuk menurunkan pertumbuhan si jamurnya itu sendiri karena mungkin keadaan lembab atau segala macam, itu bisa dipakai. Ada juga yang kita sering dengar sampo yang gue nggak boleh sebut merek, tapi saat aktifnya itu adalah selenium sulfite. Itu mereknya menyingkat dari situ ya. Kayak gue pernah denger kayaknya. Nah itu si selenium sulfite ini juga dia berguna untuk untuk ngilangin ketombe. Cuma dia kadang-kadang lebih iritatif gitu, lebih menyebabkan iritasi sebenarnya dibandingkan dengan si sampo yang ketokonazol itu gitu. Iritatif, sorry gue potong ya. Maksudnya iritatif tuh as in bikin kulit kepala jadi gimana? Merah. Jadi lebih merah, lebih iritasi kalau misalnya lo kayak pakai obat apa terus lo jadi merah-merah gatel. Nah itu kering gitu. Semua sampo anti ketombe itu biasanya akan bikin kering ya. Karena si jamur nggak suka kondisi itu kan. Gitu. Iya, jadi dia dibuat kondisinya lebih kering supaya si jamurnya itu nggak suka tinggal di situ lagi.
Oh, I see. Tapi iya sih benar, sampai mati ketombe itu bikin, jadi oke lah misalnya kulit kepalanya itu jadi nggak berminyak lagi, tapi rambutnya jadi Rambutnya megar. jadi ya bener. Jadi kan, Sebel gue, jadi aku harus pilih yang mana. Iya, iya. Aku mau ketombean tapi agak cakep dikit, atau aku bebas ketombe tapi jadi aku megar ya, agak buruk frizzy rupa gitu kan. Iya benar. Iya. Itu efek sampingnya. Jadi Iya, makanya iya. sebenarnya sampo anti ketombe yang mengandung zat-zat aktif ini itu tidak digunakan setiap hari. Gitu. Mestinya sih tidak Mestinya digunakan ya, idealnya ya. idealnya nggak digunakan setiap hari, kecuali mungkin dia sudah, si shampoo ini sudah menambahkan zat-zat zat aktif yang melembabkan, jadi supaya si rambutnya jadi nggak gerik gitu kan. Iya, gitu emang gitu. Tapi memang maksudnya kalau misalnya kayak gue nih ya gitu kan, apa namanya, salah satu tantangannya adalah kalau misalnya gue mau sampoan, maksudnya gue tahu nih kalau kita tuh nggak perlu sampo tiap hari gitu, tapi masalahnya gue tuh apalagi kalau misalnya gue harus pergi gitu, gue nggak mau dong rambut gue lepek, ya kan. Iya. Jadi gue pengennya gue sampoan gitu. Apakah itu juga bisa bikin jadi lebih bikin gue beresiko lebih beresiko lebih tinggi untuk ketombean gitu karena sering sampoan? Sebenarnya sih enggak ya. Biasanya itu jadi kulitnya jadi kering, terus muncullah serpian-serpian yang lebih kecil sebenarnya kan. Tapi itu bukan ketombe. Gitu. Jadi ya karena kulitnya kering aja. Gitu. Terus selain itu yang gue sebutin tadi ada juga kayak zinc pityrion, pernah denger ya? Ya adalah pokoknya di salah satu itu juga salah satu zat aktif di sampo anti ketombe yang paling banyak digunakan gitu. Jadi dia bersifat yang namanya keratolitik. Keratolitik itu adalah kayak ngelupas, supaya misalnya pun kalau ada jamur di situ dia tuh dibawa pergi gitu, digantikan dengan kulit yang baru gitu. Tapi kalau misalnya buat ngilangin ketombe sendiri gitu, kalau selain pakai sampo, tapi ini bukan maksudnya untuk orang yang memang kondisinya ya udah ketombean biasa ya, bukan yang karena penyakit lain ya. gitu. Itu selain pakai sampo bisa pakai apa gitu nggak lainnya gitu, atau perlu nggak pakai sesuatu yang lain? Zat alami gitu misalnya. Mungkin kalau ada gitu. Iya itu sampai sekarang gue belum nemu ya. Tapi yang gue baca-baca itu katanya gel lidah buaya sama cuka apel itu bisa, cuma kan ya cuka apel kan bau ya. Tolong deh, kepala gue berengus. Tuh cerita soal cuka apel. Jadi gue itu pernah membaca suatu thread di Twitter gitu, membahas tentang suatu tonik rambut yang alami terbuat dari cuka apel. Katanya emang bisa bikin rambut itu jadi lebih tebel lah gitu. Terus karena gue orangnya gampang kemakan iklan, akhirnya gue membelilah itu gitu kan. Terus memang gue akuin emang baunya apek, maksudnya apek dan gak enak. Tapi beneran, gue nggak tahu apakah ini scientifically proven atau enggak gitu, tapi at least di gue itu beneran jadi muncul kayak anak rambut gitu. Yang baru gitu ya. Sebenarnya cuka apel ini juga dipakai buat toner gitu, karena bisa kalau nggak salah melembabkan atau apa. Jadi sebenarnya tapi daun saatnya cuma bau aja. Iya, apek banget baunya enak gitu. Tapi gue sendiri nggak tahu ya, mungkin kalau yang gel lidah buaya ini bisa membantu, karena mungkin untuk kulit kepala yang kering dia jadi agak lebih lembab gitu aja sih. Gitu. Jadi memang repotnya kelembapan dia banyak si jamurnya tumbuh banyak, terlalu kering dia nongol tuh si serpian-serpian kecilnya gitu. Jadi memang harus ideal lah gitu. Iya itu dia, makanya emang soalnya kalau misalnya rambut gitu kan nggak cuma cewek ya, cowok gitu juga kan, maksudnya kalau misalnya kayak gue gitu pakai baju itu terus tiba-tiba kalau kayak iklan gitu kan di sini ada putih-putih kan salju gitu. Ada salju kan agak nggak enak ya. gitu ya gitu. Jadi kayak emang beneran permasalahan sejuta umat lah yang namanya ketombe gitu. Nah tapi kan ketombe berarti pada dasarnya adalah kalau lo nggak mau ketombean adalah menjaga kesehatan kulit kepala. Iya, benar. Gitu kan. Nah kalau gue pribadi sih gitu ya, kalau misalnya ngomongin soal kulit gitu, misalnya gue ngomongin soal kulit, gue tuh sering banget mengkecualikan kulit kepala gitu. Jadi ketika gue menyebut kata kulit di tubuh, ya maksud gue muka, badan. Tapi gue tuh tidak bermaksud kulit kepala sebenarnya, karena somehow gitu gue berpikir bahwa ini tuh walaupun namanya kulit kepala, tapi kayak dia adalah satu area yang berbeda gitu kan. Nah itu tuh jadi sebenarnya kalau misalnya gue mau merawat kulit kepala gue, apakah gue harus melakukan hal yang sama kayak gue merawat kulit wajah gue atau jadi sebenarnya penamaannya sendiri pun kalau bahasa Inggris kan skin bukan
Oh iya sih. Skin hair, scalp ya. Scalp. Dia punya ini sendiri. Jadi perawatannya pun jadi berbeda karena memang dia kayak kulit dengan karakter yang berbeda gitu. Jadi bedanya apa dia dengan kulit kita di wajah sama di tangan atau di tubuh yang lainnya, itu memang dia di kulit kepala itu dia paling banyak kelenjar sebaceanya atau kelenjar minyak ya. Kelenjar minyaknya gitu, kelenjar minyaknya. Udah gitu dia banyak rambutnya, ya iyalah ya. Kecuali lo botak ya, kecuali lo botak gitu ya. Benar Gitu. Nah, itu mempengaruhi ketika lo mau ngapa-ngapain di rambut lo, misalnya lo mau sampoan, ngolesin obat sama segala macam, itu dia lebih cepat masuk loh. Jadi hati-hati. Makanya obat itu nggak pernah dikasih krim yang di kepala karena dia tuh banyak folikel rambutnya. Jadi kalau dikasih obat ntar masuknya lebih banyak. Gitu. Jadi mesti hati-hati gitu sama kulit kepala ini. Udah gitu di kulit kepala itu lebih banyak pembuluh darahnya juga. Kayak gitu. Nah, terus kemudian dia sebenarnya lebih tebal dari bagian kulit yang lain karena dia kan melindungi malah lebih tebal ya daripada kulit yang lain ya gitu. Jadi ya itu. Nah, tapi sebenarnya untuk perawatannya itu sendiri sih pertama adalah ya menciptakan supaya kulit kepala itu sama kayak misalnya muka gitu ya. Jangan terlalu berminyak, jangan terlalu kering, sama itu juga. Cara pokoknya dijaga keseimbangannya itu. Biasanya kayak misalnya ada orang yang gue kalau idealnya keramas itu adalah seminggu itu 3-4 kali. Tapi ada orang yang kan nggak bisa kayak gitu kan, karena berminyak banget kan. Gitu. Nah, jadi itu perlu disesuaikan gitu. Terus kemudian kalau bisa hindarin untuk menggaruk kulit kepala. Orang gatel gimana ya? Kalau gatel kok agak gini-gini gitu. Gini. Kenapa agak kepala gue gatel gitu? Kalau garuk. Ya soalnya karena garuk itu akan menciptakan luka kan di situ gitu. Jadi maksudnya kayak digosok-gosok tipis aja gitu. Nah, terus kemudian gue juga baca bahwa gunakanlah shampoo yang lembut untuk rambut dan kulit kepala. Jadi nggak yang mengandung alkohol, sulfat maupun sebenarnya sih pewangi gitu, cuma kalau misalnya habis keramas nggak wangi itu agak kurang gitu. Tapi ya udahlah, itu yang dibilang bahwa kalau selama ini lo pakai nggak apa-apa ya udah gitu. Tapi soal si sulfat itu kayak gue sering banget baca itu di botol sampo deh. Ada kan? Cukup banyak ya kayaknya merek yang pakai sulfat ya. Iya. Karena kan misalnya kayak lagi di WC terus iseng gitu kan, nggak ada bacaan, terus sampai lupa dibawa, baca botol sampo ingredients-nya. Gitu. Itu termasuk yang akan bisa mengubah kayak suasana dari kulit kepala dan rambut itu sendiri gitu. Terus kemudian kalau bisa pakai scalp massager, gimana ya bacanya? Itu apa yang pijat kulit kepala alat itu? Buat apa? Itu sebenarnya buat supaya residu minyak kotoran itu keangkat gitu loh. Sebenarnya kayak lo pakai ini loh, kayak scrub di mana di badan gitu, kayak gitu. Itu apa sih bentuknya kayak gimana? Maksudnya kayak bentuknya tuh jadi itu dia bisa dimasukin ke tangan gitu. Terus nanti kayak ada gigi-gigi kecilnya itu, tapi bukan giginya nggak tajam ya. Giginya kayak sisir gitu, benar kayak gitu. sisir. Kayak sisir tuh jaraknya gede-gede. Nanti bisa buat itu, selain untuk bisa ngemasas kulit kepala, itu bisa ngebersihinnya lebih holistik gitu. Gitu. Itu dipakainya ketika lagi keramas atau? Ya iya dong. Gue kira kayak ya udah sambil nonton TV gitu gitu nggak ya? Ruwet banget rambutnya. Oh iya juga ya. Jadi pas lagi keramas itu kan lebih licin kan rambutnya gitu, pelan-pelan aja gitu. Menarik juga, gue beli. Tapi ini ada, maksudnya banyak dijual di e-commerce gitu ya? Di e-commerce banyak lah ya. Iya. Oke, terus. Terus sama tadi udah bilang sih yang soal keramas ya, dia perlu, cuma terlalu sering keramas juga ngebuat kulit jadi kering. Gitu. Terus kalau sampo anti ketombe itu jangan dipakai setiap hari gitu loh, karena ya itu kulit kepala jadi kering banget gitu. Nah, kalau gue sendiri ada regimen tertentu yang gue terapkan, tapi nggak bisa ya diterapkan ke semua orang. Gue keramasnya tiap hari gitu, karena kalau nggak lepek dan memang kalau buat gue kalau abis mandi nggak keramas tuh kayak nggak mandi gitu rasanya gitu. Terus gitu bentuknya memang jadi kurang indah gitu kan. Nah, gue tuh suka pakai sampo yang mengandung selenium sulfite itu seminggu 2 kali. Kayak karena kan dia salah satunya juga untuk kayak membersihkan kulit kepala gitu. Jadi ya itu cuma gue pakai seminggu 2 kali supaya nggak kering gitu. Tapi sisanya lo pakai sampo ya udah, sampo biasa yang sesuai sama kebutuhan
kebutuhan lo gitu ya berarti. Tapi misalnya gini, apa namanya, kalau misalnya sampoan nggak disarankan untuk tidak setiap hari gitu, tapi tentu itu dengan kondisi misalnya ketika lo keringetan ya udah lo sampoan aja gitu, ketika habis olahraga yang super keringetan, terus pokoknya gue nggak mau keramas hari ini gitu, tapi kayak agak besok iya makanya jadi kayak kalau misalnya lagi keringetan banyak gitu tetap keramas aja gitu ya. Oke, nah perketombean ini memang perkara rambut, kulit kepala, ketombe itu sesuatu yang sebenarnya ketika orang ketombean tuh mungkin ada beberapa yang kayak cuma ganggu aja, tapi bukan sesuatu yang perlu bener-bener dipikirin banget lah gitu kan bagi banyak orang gitu. Tapi yang lo jelasin barusan gitu ya soal ternyata itu adalah jamur, terus bisa juga ternyata itu salah satu gejala atau tanda dari penyakit lain gitu. Siapa tahu misalnya kalian gitu misalnya mungkin ada yang ngerasa kok kayaknya gue sering ketombean, terus bener juga nih kata dokter Dika, kok banyak bagian badan gue yang sering gatel, sering lupa sama segala macem dan belum pernah mendapatkan diagnosis gitu. Siapa tahu kemudian jadi kayak dari tanda-tanda ketombe ini akhirnya mungkin bisa periksa ke dokter atau konsul ke dokter gitu ya. Jadi kalau misalnya tapi kalau misalnya pengen ke dokter kulit gitu dengan keluhan pure ketombe gitu boleh juga kan sebenarnya? Nggak apa-apa dong. Itu kan termasuk kulit juga. Kulit dan rambut itu kan datangnya ke dokter kulit. Oh gitu, oke. Berarti kulit dan rambut datangnya ke dokter kulit. Oke, ini gue punya satu cerita, bukan fun fact, lebih ke gross fact sih sebenarnya. Karena gue pernah ngelihat satu berita orang masuk Guinness World Book of Records yang punya ketombe paling gede di dunia. Kenapa sih harus? Terus begitu harus dicatat ya. Ya ampun. Terus dan emang itu maksud gue kan ketika kan biasanya orang ketombean tuh ya udah kan seripan kecil-kecil kan. Tapi ini tuh kayaknya jadi dia seorang pria yang dia botak nih gitu, dan kayaknya jadi ketombe itu kayak segede kepala gitu loh. Oh langsung gitu? Iya mungkin nggak pure segede itu, tapi emang gede banget gitu. Terus gue tiara sih. Tapi kalau misalnya udah sampai kayak gitu, maksud gue berarti itu gue nggak tahu apakah si pria itu punya riwayat penyakit lain atau enggak gitu. Tapi ketika si ketombe itu sudah bisa jadi maksudnya kepala. Bisa jadi satu kepala, dan maksud gue tidak menyerap tidak terputus-putus atau terpecah-pecah menjadi serpihan-serpihan gitu, berarti itu udah saking kotornya atau memang atau gimana? Itu berarti adalah yang terjadi si minyak-minyaknya. Kalau misalnya gini, kalau kita punya itu botak, kalau kita punya rambut kan dia tuh kayak terperangkap gitu kan, karena kan jadi susah nih kan ya. Tapi rasanya botak dia kan kalau dia mandi kan dia bisa diguyur ya. Gue emosi sih gue. sabar. Curang banget gitu. Ya itu mungkin bisa karena ya itu si si minyaknya itu minyak, debu, terus kemudian kotoran dia bersatu menjadi satu, akhirnya menjadi kerak gitu. Tapi ya itu ya nggak mungkin dia ada penyakit lain kali. Mungkin jangan berusaha. sabar ya. Oke, nah keluarga Sehatku, kalau misalnya kalian masih pengen tanya-tanya seputar ketombe, kulit kepala ataupun yang lain-lain seputar kulit dan kecantikan, bisa langsung chat dokter di aplikasi kesehatan Sehatku ya. Bisa kamu download gratis di App Store atau Play Store. Oke, untuk hari ini pembahasan tentang perketombeannya cukup sekian. Thank you Dr. Dika atas pengetahuannya ini. Habis ini mungkin gue akan check out si Scalp Messenger itu. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.